membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Budak kecil main neka, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dudulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang di Sriwijaya Siang. Masih di 88,4 FM Radio Republik Indonesia, RRI Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih berewang Cek Billy bersama Cek Rasid ya. Oke, seperti janji kita di awal tadi Cek Rasid, bahwasanya kita di setiap jam 11-nya bakal ada program spesial, ada Teras UMKM edisi Loka Kito, di mana kita bakal mengundang salah satu penggiat UMKM di Kota Palembang untuk kita ajak berdialog dan berbincang selama 60 menit ke depan. Dan tentunya Cek Rasid sudah hadir membersama kita di hari Selasa yang cerah ini. Owner dari es-puter KMS 88 dan juga beliau ini merupakan member of Aspenku Sumsel. Sudah hadir membersamai kita. Ada Mbak Harnita Febriani HRSPD. Halo Mbak Nita, selamat pagi. Siang jelas. Siang. Lata juga jadi pagi. Iya, karena semangat kita menggebu-gebu nak pagi terus. Masih pagi terus. Oke, Mbak Harnita panggilannya siapa? Nita boleh, Mbak Febri Nita. boleh. Oh, Mbak Nita aja. Mbak Nita aja ya enaknya ya. Oke, jadi Mbak Nita, hari ini kita bakal membahas mengenai rahasia membuat es puter yang konsisten dan juga enak. Oke, tapi Cik Rasid, pepatah bijak zaman dulu ngato ke ya, tidak kenal tuh maka dak sayang, tidak sayang pula maka dak cinta. Jadi kita kenalan dulu ya dak, dengan Mbak Nitanya, dengan Mbak Nita sekarang aktivitasnya apa, terus alamatnya di mana Mbak? Ya, kami aktivitasnya ya dagang ini, tapi nggak setiap hari. Jadi kita cuma terima pesan. Dulu sih kita sempat buka lapak, cuma karena COVID sempat agak vakum dan sekarang cuma nerima orderan untuk hajatan aja. Alamat kita di Jalan Karya 60, Kelurahan Sri Mulia, Sematang Borang. Oh, ya. Sematang Borang. Karya Mulia. Sri Mulia. Oh, Sri Mulia. Sri Iya, Mulia, Sri Mulia, Sematang Borang. Oke, berarti lumayan jauh juga dari sini ya? Lumayan. Oke. Kalau macet lumayan. Nah, jadi kita pengen tahu dulu Mbak, ini es puter KMS 88. Ini apa arti dari KMS 88 ini? Kalau es puter ya apa ya, normal kayak es biasa pada ya. umumnya ya. Kalau pada umumnya ya benar. Kalau KMS itu kita ambil karena suami saya orang Palembang Mas. Oh, Kemas. Kemas. Ya, Kemas. Kemas. Jadi anak-anak saya juga pakai gelar Kemas. Jadi kemarin Oke. sempet udah kita kasih nama KMS 88 aja. Oke. Kalau 88-nya? 88-nya itu sih lebih ke kayak Hoki. pernah dengar kata orang Chinese itu kan angka yang hoki gitu. Oh iya, iya, Meli, iya, dia iya, sih iya, Meli. iya. Jadi dikasih kayak gitu namanya. Oke. Jadi berasal dari keturunan Palembang asli. Iya, KMS itu ialah suami. Kemas. 88 itu oh. berasal dari angka keberuntungan. Benar. Menurut sebagian orang gitu Iya, ya. benar. Tapi mudah-mudahan membawa berkah lah namanya. Amin. Amin. Ya robbal alamin. Oke, baik. Nah, ini Mbak Nita, dari sekian banyak produk makanan atau kuliner Cik Rasid ya. Tentunya kan banyak nih yang bisa diolah, yang bisa dikembangkan. Alhasil memilih es puter. Kenapa nih, Mbak? Jadi ceritanya sebenarnya dulu saya pekerja Mas. Oke. Saya bekerja di perusahaan nasi. Suami saya emang waktu itu sempat ke kayak percetakan punya sendiri. Cuma di rumah juga. Nah, ada temen sebenarnya. Ada temen dulu tuh punya es puter. Berhubung dia mau ke Jawa, orang tuanya sakit. Kita sering makan es puter itu udah sebenarnya bukan teman dekat, teman karena udah langganan ya, udah langganan. Kita sering nongkrong di sana dan cerita nih kayak gitu. Aku mau pindah, waduh sayang karena esnya tuh enak gitu kan. Alhasil kita belajar, tapi dengan catatan kita bayar gitu. Semua barang yang dia punya kayak mesin, semuanya itu kita harus beli. Jadi intinya kita beli resep dengan barter gitu kan. Nah, jadi karena
esnya tuh enak, teksturnya juga beda sama yang kalau istilah dulu kan es tungtung ya. Oh, iya. Tapi dia itu es puter. Itu tuh Es istilah dulu ya? kita Palembang dulu es tungtung. Tapi kan terkenalnya kalau di Indonesia tuh es puter kan kayak di Jawa kan yang Nah, jadi dia balik ke Jawa, kita belilah resep itu karena kita juga doyan es puter kayak gitu kan. Jadi lumayan nih dapur resep sekalian, kita bisa ngembangin lagi kayak gitu. Iya benar, karena memang kalau misalkan membuat usaha seperti ini kita dulu harus hobi ya. Betul. Harus hobi dengan makanan tersebut. Benar, ya. Jadi kita juga bisa menempatkan sebagaimana kita nanti jadi konsumennya Benar, gitu dengan rasa yang kita tawarkan. Iya. Oh, berarti panjang juga ceritanya. Itu 2017 lah kita udah. 2017. Oke. Jadi berawal dari sering makan di sana. Sering Akhirnya makan. sering ngobrol-ngobrol. Betul. Akhirnya terus di situ. Langsung tercetus ide untuk mengembangkan usaha ini. Nah, berarti ini usaha yang memang betul-betul difikirkan ya, Betul. dengan matang, mulai dari hal-hal pertama kali, effort yang dikeluarkan juga bukan main-main juga ya. Iya. Oke, memang belajar bukan istilahnya otodidak langsung jualan, bukan. Karena bukan. memang basicnya sangat kuat sekali. Iya. Oke, nah jadi untuk saat ini gimana Mbak? Ini proses marketingnya gimana? Apa sudah punya store sendiri atau di tenan atau di online atau gimana? Kebetulan kita pas waktu awal buka itu emang kita buka lapak Mas. Karena es ini kan ya namanya kalau hujan agak sepi gitu Iya. kan. Kita sempat buka terus sempat Covid kan itu 2017. Oke, 2018 ya kita Covid. sempat juga ya. Sempat tutup. Terus kita buka lagi pakai motor tuh sempat dijalin sama adik ipar tuh pakai motor. Nah, udah itu kita kayak menurun ya. Jadi sekarang kita pernah endorse juga. Nah, dari endorse itu yang kita agak melunjak kan dari Oke. sosmed, kita mainnya ke sosmed, ke Instagram, Facebook kayak gitu. Akhirnya kita mikirin kayaknya nggak usah buka lapak deh, lebih untung kita itu kayak hajatan, karena kalau hajatan kan kita langsung setong besar Iya. gitu kan ya. Kalau kita ecer itu kan kecil-kecil dan itu kalau resikonya nggak itu tadi udah ada rekanan kayak catering, Oh, kayak oke. Sudah ada ya, vendor-vendor ya. kadang-kadang juga Vendor, ya. dari apa ya, adminnya Hotel Vape Harper itu juga pernah, karena udah kenal kan, karena dari rasanya ya, ya. pernah. Jadi udah ada ya pelanggan pribadi kayak itu, customer khusus gitu. Customer khusus, Jadi nggak ngelapak lagi kita, tinggal sosmed aja. Paling kalau Lebaran itu kita terima yang literan aja, itu pun jarang kayak gitu ya. Jarang, oke. Karena memang kekuatan sosmed ini sangat Iya, powerful zaman sekarang, sekali ya. benar. Untuk kita aktif di sosial media itu sangat betul-betul menguntungkan, apalagi untuk pelaku usaha Benar. UMKM seperti ini. Karena exposure-nya atau mungkin ruang lingkupnya jadi lebih luas ya. Betul. Lebih luas. Apalagi mbaknya juga sudah kekinian sekali mindsetnya, bekerja sama juga dengan influencer. Jadi sangat mendukung sekali untuk usaha seperti ini. Iya. Oh, jadi sekarang lebih banyak ke ini, lebih banyak ke apa namanya, wedding gitu ya? Iya, wedding, benar wedding. Intinya tuh nggak harus wedding sih, akikah Iya, juga seluruh acara gitu. Suruh acara hajatan ya kayak gitu ya. Tapi memang kalau kita cerasit kita ke orang nikahan atau wong akikah hajatan ya pasti kita Iya. memang nemu ya es puter. Ya pakai kacang kan Iya, gitu ya. mungkin tanpa kita sadari kita sudah pernah juga nyicip es puter KMS ini ya. Iya, mungkin ya. Mungkin, oke. Oh, jadi untuk saat ini jadi memang fokus di es puter KMS 88 ini. Betul. Jadi istilahnya main partayan Cek Beli ya. Tidak lagi eceran lagi. Mbak, ya. Enggak ngeceran lagi. Benar. Karena marginnya lebih tipis kalau ngecer itu. Dan waktunya juga lebih ini kan gitu. Lebih simpel yang kayak gini deh, hajatan kayak gitu. Iya. Jadi istilah Cek Beli berdeguk nih. langsung banyak kan sekali order. Tapi memang betul kalau misalkan yang eceran resikonya juga agak besar juga ya. Betul. Bisa resiko udah habis, resiko returannya ya. Jadi untuk yang sekarang kan memang sudah booking ya, ibaratnya sudah DP langsung lunas. Nah, kita langsung eksekusi ya. Langsung buat kagalo Tapi berapa memang porsinya. pemasukannya memang per minggu kan Bu ya. Iya, per minggu. Per minggu jadi memang. Tapi hasilnya memang nyato. Alhamdulillah. Kalau misalkan ini satu minggu berapa titik yang mesen kan, berapa hajatan. Yang sering-sering biasanya Bu berapa titik biasanya Bu? Tiap minggu. Paling sedikit kita 2 tabung kayak gitu. Oh, 2 tabung. Satu minggu kayak gitu kan. Tapi kalau lagi apesnya nggak ada gitu kan. Oh, iya. Tapi iya. Tapi biasanya kan kalau setiap mau event itu setiap
resepsi pernikahan ibaratnya. Tapi bisa minimal 2 gentong biasanya kan? Iya benar. Oh, oh. Kalau wedding biasanya minimal 2 gentong. Dua Kalau gentong, akikah kan kan? 1 gentong. Iya, Karena satu kita gentong. peresmian di gedung yang di Jalan Tol itu, yang dekat Jalan Tol apa ya itu Oke, namanya? iya, ada. Itu pernah hampir 12 tabung kita. Wow. Karena peresmian itu yang wah banget kan. Iya, oke. Jadi itu termasuk orderan yang paling banyak juga ya? Iya, karena ada peresmian kan ownernya gitu. Baik, oke. Ngomong-ngomong masalah orderan yang membeludak, tentunya tidak lepas dari tim di belakang layar atau tim produksi. Nah, ini kalau misalkan tim produksi jadi yang turun langsung membuat es puter ini siapa Mbak yang terlibat? Sebenarnya es puter ini sih sendirian bisa ya, Oh, tapi bukan sendiri saya ya? sebenarnya ini. Sebenarnya yang buat ini suami. Oh, suami. Iya. Oh, saya nggak ikut Padahal ya. iya. Tapi kalau tadi memang butuh tenaga tapi di cara buat pilih ini. Iya, jadi kita Kadang-kadang bisa kita Iya, karena tongnya itu kan 80 kilo tuh, yang gede tuh dari aluminium. Nggak bisa perempuan yang bikinnya Mas. Jadi suami yang mecahin es batu, kan diputar pakai es batu, putar, bukan iya. di freezer. Nah, pakai es batu juga butuh tenaga. Kalau dulu sih kita pakai es balok kan ya, kan gede. Tapi karena agak askesnya lumayan jauh kan ke pabrik baju itu kan. Jadi kita pakai es yang satuan 1000-1000an itu sampai 60-70 satu kali untuk ngeputer es itu sendiri gitu. Namanya es puter. Iya, benar. Es batunya bikin sendiri atau beli lagi? Kadang kita bikin sendiri kalau lagi nggak mepet Mas. Jadi kalau seandainya orang tuh kadang besok 2 hari lagi kan kita H-3 sebenarnya mau nerima. Kalau dia WA malam hari ini Mbak hari Minggu pakai, kita ngitungnya nggak bisa kita bikin es batu, jadi kita beli. Iya, Tapi kalau seandainya dia udah pesen jauh-jauh, kita bikin sendiri es batunya gitu. Oke, jadi sudah bisa diprediksi ya estimasi waktu Iya. yang bisa kita garap dewe atau mungkin kita bisa betul. butuh produk atau vendor dari yang lain. Nah, tapi kalau Mbak Nita sendiri bisa bikin secara misalkan skalanya kecil, dikit ya tuh nah. Kalau es puter ini, Setermos misalnya. termos misalkan. Kalau es puter nggak bisa termosan Mas. Iya, Karena pakai mesin kita. Oh, Iya. jadi memang ini ya. Oh. Iya, dia minimal banyak itu setengah tong itu 8 liter. 8 Iya, liter. 8 liter. Oke, jadi ini memang tetap konsisten yang bikin suami Mbak Nita. Iya, benar suami. Tapi untuk how to make atau cara bikin resep-resepnya bisa. Bisa. Karena yang buat adonannya kita, suami Bisa. yang ini ya. Kadang kan kalau dia nggak bisa kita yang bikin. Karena adonannya itu malam, ya malam, besoknya baru diadon gitu. Umak ya kata. Emaknya. Kayak pempek ada umaknya. Ada emaknya. Ada induknya ya. Iya. Ada induknya. Iya. Jadi ini kalau misalkan pembuatan es puter ini memakan waktu berapa lama lah Mbak kira-kira? Kalau dari awalnya dari Kalau step dari awal sampai ya. hasil yang memuaskan. Iya. Betul. Jadi kalau kita bikin adonannya itu sore atau malam sekitar jam 8, itu kan adonannya panas dimasak Mas. Kayak sagu gulanya sama garam itu kan dimasak juga kan. Malam besok pagi itu kita kalau udah dingin baru bisa diadon. Jadi kita berapa jam ya kalau pagi malam sampai ke pagi? Sekitar 8 ya semalam lah intinya tuh ya. Semalam lebih lah tuh ya. Ya semalam paginya itu bisa sih jam 9 jam 8 udah bisa. Jadi baru dipecahin es batunya, baru dikasih santan kayak gitu kan. Baru bisa digiling. Nah, digilingnya itu 45 menitan. Oke. Itu pun belum jadi. Belum jadi digiling, dimasukin ke kulkas dulu juga. Sekitar 1 hari baru bisa jadi beku kayak gitu. Sebenarnya misal itu resepsi pernikahan hari Minggu. Nah, itu ngerjainnya dari Hari kapan? Jumat kita. Oh, Jumat. Hamin Kalau 2 mau ya? kalau mau teksturnya bagus, hari Sabtu tuh bisa. Cuma pas di acara hajatan kita harus tambahin batu es lagi di samping-sampingnya. Iya. Oh, iya. Nah, supaya dia nggak cepat mencair. Mencair. Tapi kalau dari hari Jumat pas di acara hari Minggu itu nggak perlu tambah lagi. Jadi agak menghemat batu es. Kayak Iya, gitu. oke. Jadi memang itu timing yang pas lah ya. Benar. Oke, jadi kalau Makanya kita misalkan nerima order itu H-3 sih. H-3, Iya. oh, yang efektif paling ya, paling bagus. benar H-3. Oke, nah es puter ini kan Mbak mungkin ada ini ya, ada bumbu, ada kayak resep-resep rahasia aja tuh, yang ngebikin dia tuh bisa sesoft itu, selembut itu. Kira-kira bahan apa lah Mbak? Yang Sebenarnya ngebikin kuncinya dia- itu di santan. Oh Mas. santan. Bukan di susu? Dulu kita pernah coba waktu nikahan adik ya, bukan buat dijual. Jadi kita coba buat 2 versi, pakai susu cair sama santan. Mungkin tergantung tekstur. Dia jadi hasilnya juga
apa ya, sama-sama soft, hanya saja kurang gurih. Kurang gemuk istilahnya. Iya betul, kurang gurih gitu. Ada yang bilang kok ini kurang gurih, dia nggak tahu kok ini beda kayak gitu. Kan keluarga kan namanya kan acara keluarga. Ya itu pakai susu cair kayak gitu. Ini pakai santan. Oh beda ya. Mungkin kalau lidah orang yang nggak suka santan lebih enak ke susu cair, tapi kita lebih ke santan sih sebenarnya. Waktu kali itu aja nyoba karena ini apa tuh emang nggak mana ya. Softnya emang kurang juga sih. Memang beda memang. Beda emang. Kalau aku sih ke santan ya pilih. Betul. Dia memang terasa ya pilih agak cak mana lah gurih aja pilih. Iya. Kayak nasi padang kali diganti susu kan beda. Oke, tapi ini dalam artian Aduh jelap. Soalnya ada yang fiber cream itu kan juga kayak santan kan. Oke, tapi ini Mbak berarti dalam artian susu ataupun santan ini bisa menjadi alternatif pengganti semua untuk eksputer. Oke, tapi kalau yang paling direkomendasiin tadi tetap santan. Tapi santan pun harus yang murni, nggak bisa. Oh, yang murni. Jadi nggak bisa ada tambahan kan santan kan ada beberapa versi ya yang ada tambahan air. Kalau kita pakai yang murni benar-benar nggak pakai air sama sekali. Oke. Sudah tuh biasanya itu juga Mbak ya. Dia yang harus yang asli bukan yang kemasan ya, ya mungkin beda katanya Mbak ya. Beda memang rasanya. Berarti memang betul-betul yang dari kelapa asli yang ya, diperes dan betul-betul ya. Oke, jadi kalau yang untuk yang kemasan sekarang tidak direkomendasikan sebenarnya untuk membuat hasil yang bagus. Kita nggak pakai yang kemasan karena kan kita satu dia pakai pengawet, sedangkan kita eksputer nggak pakai pengawet. Kita juga untuk rasa kayak buah kita pakai buah asli gitu kan ya, kayak alpukat kayak gitu kan, strawberry kita pakai kayak liquid dari Marjan, nggak pakai yang pasta kayak gitu sih. Jadi emang kita nggak pakai pengawet. Begitu juga gula ya. Gula juga pakai gula asli. Kalau gula boleh macam-macam gula asal dia nggak basah. Iya. Karena kadar air juga mempengaruhi tekstur. Ada kan kalau gula yang kiloan itu kan ada yang agak basah kayak gitu kan. Jadi bagusnya gula kemasan. Ya. Jadi Pak kalau dengan bahan-bahan yang memang pilihan seperti itu, jadi mempengaruhi harga nggak Pak kira-kira gitu? Iya, berpengaruh nggak? Mempengaruhi dengan harga? Dengan kayak zaman sekarang soalnya banyak persaingan ya. Soalnya tadi tuh kayaknya memang betul-betul premium semua. Benar. Kalau harga sih kita sebenarnya per tabung itu 6,5. Cuma kalau buat handwork itu tuh beda kayak itu. Oh, ada harga spesial ya? Beda harga spesial kayak catering kan kayak kita udah biasa. Kalau dulu sih kita dari harga 4,5 Mas. Karena ya kayak kata Mas tadi kan harga itu santan satu tabung sudah, ya? Harga santan udah melonjak kan. Jadi sekarang kita mentoknya tuh di 6,5 otomatis mempengaruhi harga juga. Tapi jauh sih dari 2017 ke 2026 baru kita. Itu pokoknya UMR sudah naik melonjak nih ya sudah betul. Ayam aja nggak turun-turun. Kayak tahun kemarin kan Pak harga kelapa 30.000 tuh kan? Kami awal lebaran itu hampir 60 kemarin Mas. Nah kan makanya kami kalau lebaran kan nerima yang literan. Pas kayak yang waktu itu kita nggak nerima karena bingung kita mau jual harga berapa lagi kalau di harga angka 60 kan 70 kalau tahun kemarin ya kalau. Tahun kemarin agak itu. Pernah sempat juga kita yang wedding dia pas lebaran itu kita reject dulu nunggu harga normal gitu. Karena kita mau naikin kasihan. Mau turunin nggak mungkin kan. Mau ambil harga segitu juga gimana ya serba salah juga ya. Jadi kita reject waktu itu sih ada beberapa kayak itu customer bukan di reject sih ditolak. Kalau di reject kan kita udah ambil terus kita tolak enggak. Kalau yang udah jalan udah kita terima gitu. Biasanya dengan harga yang si Mbak sebut tadi bersama itu Mbak termasuk kru nggak itu? Iya, yang wadahinnya. Yang wadahin, betul. Kita termasuk meja. Kita bedanya sama es yang lain. Kalau kita ready mejanya, meja dari kita langsung. Sudah full service lah ya. Full service ya. Full service. Baik. Nah, ini tadi Mbak Nita juga sempat cerita dari 2017 ya. 2017 sampai 2026 saat ini. Tentunya kita sebagai pelaku usaha atau mungkin pedagang pasti sangat yakin sekali dalam sebuah usaha tidak ada yang namanya usaha yang naik terus ya. Pasti ada pasang surut juga. Kira-kira Mbak tantangan terbesar dalam membuat usaha es puter ini apa nih kalau bagi Mbak Nita? Apa ya tantangannya? Musim penghujan. Betul, salah satunya ya. Tapi nggak juga kalau orang hajatan kan nggak ngaruh. Kalau dia udah pesen kan nggak, Mas. Yang pasti tantangan sebesarnya kita suka temen yang kayak
bahan yang tiba-tiba naik, kita Oke. sudah nerima orderan kayak gitu kan Mas. Nah itu kita mau cancel kan nggak mungkin. Kita profesional, ya udah kita meskipun untung nggak untung ya tetap kayak gitu, tetap kita Dijalankan. terima dijalanin kayak Kita gitu. naikkan harga di tengah jalan nggak mungkin juga Itu kan? aja sih paling kalau customer ya namanya customer ya suka kayak gitu ya. Iya. Nah, paling kayak yang suka ngenawar dengan jauh benar Iya. setengah harga kita bingung. Itu sih tantangannya kalau untuk Oke. yang Iya, Cek Beli. ah, Biasa Cek Beli wong Cinde. atau ketika mesin rusak aja sih itu. Oh. juga sih, Pak. Mempengaruhi juga. Betul, makanya kita terima itu tadi H-3 kalau ada kerusakan mesin, kalau dia mepet kan mau benerinnya gimana gitu Mas. Sekarang ada berapa mesinnya? Satu Mas. Satu. Oh, satu. Dua sih sebenarnya, satunya lagi error jadi satu yang sering dipakai. Oh, Baru satu yang diperbarui. untuk produksi sekarang ya. Iya, panggil sekarang. Oke, tentunya untuk orang yang lain juga pelanggan-pelanggan yang tahu dengan kualitas, tahu dengan bahan-bahan. Kalau untuk harga yang sudah ditawarkan harusnya sih oke ya. Iya, Harusnya nggak nawar-menawar Nggak, lagi. benar. Tapi karena kita tidak bisa mengkotakkan satu orang gitu ya, harus berpikiran sama semua, itu tadi tantangannya Iya, berarti. betul, itu Lebih aja ke sih, harga tawar-menawar tadi. Tapi bisa sebenarnya itu bisa diakalin enggak Mbak kalau misalkan harga, atau mungkin dikurangin porsi atau gimana? Itu bakal mempengaruhi kualitas pasti. Mas. Mempengaruhi, Ah, ya, ah, bener. betul. Jadi Karena harus kita tetap ya. juga paling kita kasih versi kalau orang mau pesen yang rasa buah. Buah kan memang kita buah yang asli kayak itu. Mbak kalau yang rasa yang agak ini ya udah kita kasih paling, tapi itu vendor sih ya kalau yang orang jarang. Kalau yang pribadi jarang kayak itu. Paling kalau kita bisa nekennya di harga kayak coklat kayak gitu, karena kita nggak butuh buah asli, karena kalau kayak alpukat kita butuh 2,5 sampai 4 kiloan satu tabung gitu Mas. Jadi Tidak sampai ganti pasta tidak. oh, enggak, jangan sampai karena ODW rasanya alpukat beda. sekarang ya? Iya, karena rasanya beda, atau kita nggak merekomendasikan harga yang buahnya lagi mahal gitu Mbak. Kalau mau iya. di sini kita ambil yang rasa ini kayak vanila. Oh, disaranin vanila. seperti itu ya? Iya, kita biasanya kayak gitu sih. Itu solusinya Oke. buat mereka. Tapi ide bagus juga sih sebenarnya. Jadi kan mereka juga bisa dengan harga yang mereka inginkan. Sebenarnya coklat juga enak juga. Ada vanilla. alternatif Cek Beli ya. Iya, coklat Jadi, vanila biasanya tuh. nggak melulu yang harga yang tinggi misalkan. Nah, jadi harus memang tergantung sama konsumennya sendiri ya. Benar. Oke, Mbak, yang selama ini pernah Mbak di KMS mungkin kemas apa? Varian yang sudah pernah dibikin seperti apa, Mbak? Variannya? Kita pakai bol kayak yang di foto itu ya, aku nggak oke. bawa karena Iya, kita iya. kebetulan juga nggak ada orderan kan ya, belum ada biasanya ada. mepet. Jadi kemasan kita cup. Cuma karena hajatan tadi kita nggak pakai cup-cupan kayak gitu lagi Mas. iya, Jadi iya, kalau di hajatan kan cup kamar kecil. Oh. Oh ini Langsung kacang, iya. langsung dimakan kayak gitu itu. Kalau tongnya tong gede gitu kan, Tong gede. ukuran sekitar 15 sampai 16 liter gitu. Betul itu ya. Oke. Oke, jadi dari ide usaha ini bisa konsisten sampai sekarang. Kira-kira ini di es-puter KMS 88 ini ada varian lain kah selain es-puter Mbak? Yang dijual? Oh, kita Atau tetap baru konsisten di es-puter aja? Enggak, baru beberapa minggu sini nyoba jamu. Nah. Ini kita jamu kunyit asam. Jadi sebenarnya sama tadi karena hobi bikin sendiri kayaknya enak deh. Kayak jadi cuan gitu ya. Ya langsung udah, jadi jadi kita ide jualan coba juga ya? baru kurang lebih 3 minggu ini lah kan kayak gitu. Jadi kita juga kunyit asam bikin sendiri homemade dan tanpa gula ya, karena kan gula nggak masuk ke dalam daftar dalam daftar menu sehat enggak ya. Iya, Jadi iya. emang kita pakai gula aren kayak gitu. Oke, ini yang dibawa ini es-puter apa ini? Varian apa? Alpukat. Oh, alpukat. Cuma udah dicampur sama ketan sama kacang kan. Nah ini yang kita bawa juga sampel dari jamunya itu sendiri. Oke. Nah, kalau misalkan ngomongin rate harga, kalau misalkan dijual per porsian gitu, biasanya dimulai dari harga berapa, Mbak? Kalau per porsian kita pernah dulu jual dari harga 5.000. 5.000. Cuma karena Per cup waktu ya? Iya, per cup. Tapi lebih kecil dari ini. Oh, lu cerita itu. Setengah dari sini. Iya. Kalau yang kayak gini tuh 15.000. 15.000. Tapi kita ya itu tadi sih nggak jual lagi kan, jadi bingung. Pernah kalau hajatan itu jadi dari 30.000 sampai 60.000. Jadi 750 liter itu 35.000. Yang 2 liter itu 65.000, sama yang 5 liter itu 180.000. Itu ada tiga jenis kalau untuk pas hari raya. Oke.
Berarti untuk saat ini lebih konsistennya di event-event ya. Benar, event. Apapun itu, dan juga sudah lumayan banyak juga kerjasama dengan vendor. Jadi untuk menggait konsumen, ibaratnya sudah ada yang ini juga yang merekomendasikan gitu ya. Betul. Oke, jadi Mbak Nita sangat merasakan sekali dampak dari teknologi ya, dari sosial media terhadap usaha yang Mbak Nita jalani saat ini. Nah, kira-kira setelah jamu ini ada gebrakan apa lagi yang akan diluncurkan? Kemarin kami sempat buat kerupuk kemplang sih, cuma rasanya masih 50-50, jadi belum berani launching gitu kan. Oke. Sebenarnya itu udah resep turun-temurun kalau kerupuk kemplang kayak gitu. Terus pempek dulu sih, karena orang tua juga dulu kan penjual kerupuk kemplang dan pempek. Jadi sempet udah buat NIB-nya kemarin udah, tapi kayaknya rasanya masih belum konsisten, jadi belum berani kita ini ya masih dipikirkan lagi kayak gitu. Siap. Baik, Cik Rasid, Cik Nita, kita break dulu ya. Iya, kita boleh. dengarkan satu lagu dulu. Setelah ini kita bakal ulik-ulik lagi. Kalau tadi sudah fokus membahas mengenai brand ini sendiri, nanti kita akan senggol sedikit mengenai Aspen Kusumsel ya. Oke, baik. Tetap di RRI Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Ayam jago pergi nyangkuk balik berkokok. Ayam jago gawe mak itu idak semekuk. Ayam jago kalau kelakang semalam suntuk. Ayam jago nak begawe jadi ngantuk. Kalau hidup gak senang, jangan galak berpangku tangan. Pengen nak make bagus, nak makan lama begawe sungkan. Ngarep ke tolong tua, tak selamanya dia beradong. Memang banyak warisannya, dimakan tiap hari yo habis juga. Benteng kuto besar, naik perahu ke seberang ulu. Lalu kita nak berlagak, ada gawe jangan malu-malu. Punya duit selawe, tolong balik ke kue putu. Lalu kita lah bergawe, banyak niat nak buat mantu. Ayam jago pergi nyangkuk balik berkokok. Ayam jago gawe mak itu idak semekuk. Ayam jago kalau kelakang semalam suntuk. Ayam jago nak begawe jadi ngantuk. Kalau hidup gak senang, jangan galak berpangku tangan. Pengen nak make bagus, nak makan lama begawe sungkan. Ngarep ke tolong tua, tak selamanya dia beradong. Memang banyak warisannya, dimakan tiap hari yo habis juga. Benteng kuto besar, naik perahu ke seberang ulu. Kalau kita nak berlagak, ada gawe jangan malu-malu. Punya duit selawe, tolong balik ke kue putu. Kalau kita lah bergawe, banyak niat nak muat mantu. Kopinya enak banget jadi. Aku selalu suka ngopi di sini. Iya Fajar, ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak,
kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita. Benar juga ya, UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita. Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal. Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal. Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal. Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya. Betul. Ayo kita dukung UMKM, dukung ekonomi kita. Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Masih di 88,4 FM Radio Republik Indonesia, RRI Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. 38 menit lepas dari jam 11 siangnya Sobat Budayo. Kita masih di teras UMKM edisi lokal kita untuk edisi hari ini. Masih bersama dengan Mbak Harnita Febriani, HRSPD, owner dari Esputer KMS 88 dan member of Aspenku Sumsel. Dan masih membahas mengenai tema rahasia membuat Esputer yang konsisten dan juga enak. Mbak Nita masih aman ya? Aman terkendali. Oke, baik. Nah, kalau tadi sudah banyak nih kita bahas mengenai Esputer Kemas 88 ini dari awal pertama buka, terus juga proses-proses yang dialami, naik turnya juga tadi ya. Betul. Oke, nah hingga sampai di titik ini tentunya tidak lepas juga dari peran yang saat ini Mbak Nita ikuti ya. Ada dari organisasi yang sangat berpengaruh sekali. Benar, Aspenku. Ada Aspenku Sumsel. Oke, baik. Nah, kira-kira Mbak Nita bergabung di Aspenku Sumsel ini sejak berapa lama? Sejak tahun kapan gitu? Tahun kemarin sih lebih tahun tepatnya. kemarin, baru setahun. Jadi berhubung waktu itu sempat suami kan RT nih di kelurahan, ceritanya itu ketemunya sama Bunda Raya yang halo Bunda. luar biasa, Bunda halo Raya. Bunda. Jadi waktu itu sempat ada pertemuan dari kantor lurah, suami datang kan. Jadi Bunda itu kebetulan jadi pemateri. Oke. Jadi aku juga fansnya sebenarnya udah lama sama Bunda Raya, udah ngikutin Instagramnya kan Emang kayak gitu. bestnya Dulu Bunda sempet Raya. nanya gimana cara masuknya kayak gitu, sempet nanya sama temennya. Tapi karena belum konsisten tadi kan, jadi belum masuk. Pas suami udah ada pertemuan itu, balik dia bilang aku tadi foto sama Bunda Raya. Wah kaget dong kayak gitu kan, karena udah lama ngefans sebenarnya. Karena ya udah katanya kalau mau gabung nanti dihubungin kayak gitu. Akhirnya gabung lah kayak gitu. Ke situ bukan tahun kemarin sih, 2024 akhir gitu. 2024 akhir. Oke. Berarti sudah 1 tahun lebih ya. Iya, setahun lebih. Nah, kira-kira perubahan yang Mbak Nita alami setelah bergabung bersama dengan Aspenku ini dari ibaratnya kemarin pedagang yang Mandiri. biasa gitu ya, mandiri. Iya, benar. Nah, saat bergabung bersama Aspenku ini apa nih perubahan yang paling signifikan yang dialami? Yang pasti sekarang lebih termotivasi ya Mas ya. Oh ternyata dagang itu enggak kalau cuma pedagang kayak gitu. Kalau sekarang lihat, wah banyak nih yang sukses dari berdagang. Oke. Mereka bisa, aku bisa. Teman-teman yang lain juga kan udah istilahnya tuh jam terbangnya udah lebih dari kita ya. Contohnya Bunda aja kan. Iya, Bunda iya. aja wah udah dikenal banyak orang nih gitu. Jadi motivasinya ya gitu sih, aku kayaknya bisa dari sini insya Allah bisa kayak itu. Apalagi didukung sama Bunda Raya, sama teman-teman yang lain. Jadi lebih banyak belajar dari mereka juga. Saya termasuk newbie ya kayak gitu. Karena yang kami lihat Aspenku ini bukan hanya sekedar organisasi, Benar. tetapi juga saling rangkul juga Benar, ya. ya. Saling rangkul, terus juga kalau kita undang juga, pokoknya sama semua ceritanya dengan Iya. Mbak Nita ya. Pasti semuanya ngomong saling rangkul dan juga saling sharing gitu Iya, ya. sharing. Misalkan saling support, misalkan ada ide jualan yang lain, misalkan kok gini, kok lagi sepi, apa nih kendalanya Iya. gitu ya. Memang sesolid itu. Benar.
Benar Mas, saya ngerasain sendiri setahun ini. Ngerasain sendiri ya. Oke, yang pastinya Cik Rasid juga dengan networking atau mungkin relasi yang lebih luas gitu kan. Jadi dengan berbedanya dengan pedagang mandiri sangat berbeda sekali setelah memasuki organisasi ini ya. Benar. Yang pasti lebih dikenal pastinya kan. Lebih dikenal lagi. Apalagi memang dirangkul langsung sosok Bunda Raya yang luar Betul. biasa, sangat menginspirasi di bidang UMKM karena kita sudah tahu sendiri sepak terjang Bunda Raya Betul. udah kemana-mana. Udah kemana-mana itu Apalagi Masya Allah. ini Cik Beli, update terbaru yang kita tadi Cik Beli, update pun akan mengadakan MOU dengan Pemkot Kota Palembang. Betul. Boleh Iya. untuk mengisi pedestrian. Pedestrian Di ya Kolonel- benar. Iya, di Insya Kolonel Allah, ya. Atmo. Habis lebaran insya Allah. Wah, Iya. benar update Cik Beli. Betul berarti ya. Iya, Cik Beli benar, benar. berarti. Hari ini rapat nih Kita kita. udah Cik Beli. Iya, karena ini informasi untuk para pendengar kita di Kolonel Atmo, di Iya, Jalan Kolonel Kolonel Atmo Atmo. nanti akan dihidupkan kembali Pedestrian. pedestrian Sudirman yang sudah lama vakum gara-gara COVID-19 kemarin ya. Iya, COVID-19. Jadi akan dihidupkan kembali dari pemerintah Kota Palembang akan bekerja sama dengan Aspenku. Aspenku. Tumsel. Siap meramaikan wisata malam Betul, nanti. wisata malam. Jadi Mbak Nita kemas 88 ada rencana mau ngisi Ada pedestrian? ikut juga. Udah ngelis. Wah, mantap dong. Ajak ngelis, Beli, udah ngelis. kaget gitu gari Cik Beli kalau jadi Beli. Oke. Iya. Atau kasih bocoran sedikit kira-kira ada Nah, iya, berapa tenan yang akan hadir di sana nanti? Kalau berapa temenan sih kurang tahu ya Atau Mas. Aspen Hari ini ikut kita semua? baru mau rapat lagi kayaknya. Wah, oke. Jadi kemungkinan hari ini baru dapat info lebih Baik. detailnya lagi. Tapi Kemarin kita kayaknya baru memang survei lokasi. survei. Ya. Kayaknya memang Aspenku dari semua member itu diikut sertakan semua ya, sepertinya ya. Kemarin udah share siapa yang mau ikut. Mungkin ada juga yang nggak ikut. Mungkin ada kesibukan yang lain. Kayak gitu. Ya, tapi diupayakan ikut semua dari member Aspenku kayak. Siap. Nah, karena kita sudah yakin sekali kalau misalkan member Aspenku Cik Rasid dari makanan-makanan apapun yang bakal dijual sudah pasti enak-enak galau Cek. Iya. Kuliner namanya. Nah, kuliner jadi lengkap, ada pempek, ada kue, ada es juga. Ada es puter. Lemak nian. Lemak nian. Pokoknya kita cindo ke Palembang kita tercinta ini ya. Dengan wisata yang bakal dihadirkan kembali. Khususnya wisata kuliner di malam hari yang memang sudah lama vakum setelah COVID-19 kemarin. Oke, berarti bakal mengisi juga salah satu tenan yang ada di sana Insya nanti. Allah. Wah, siap-siap ya Diusahakan. malam minggu. Malam minggu Malam ya. minggu. Membludak orderan. Iya. Misalkan malam minggu membludak orderan, minggu paginya ada pulau. Non-stop. Amin, amin. Non-stop. Oke. Tapi kalau misalkan banyak orderan, kan membuat kita happy juga. Iya. Jadi segala rasa lelah, capek itu tidak terasa. Terbayar. Terbayar kontan dan lunas. Tapi dengan effort yang kita lakukan dari awal memang tidak mudah sampai di titik ini. Betul. Oke, boleh dong Mbak Nita kasih tipsnya untuk para pendengar kita, Cik Rasid juga yang mungkin memiliki kemampuan atau mungkin memiliki kesempatan yang sama untuk membuka sebuah usaha, tapi mungkin masih bingung dengan memilih produk apa yang bakal diluncurkan, terus caranya cak mano gitu kan. Boleh Mbak kasih tipsnya untuk para pendengar yang siapa tahu pengen ada Kalau sudah rencana punya juga. keinginan tapi belum berani Bingung untuk nge-explore itu cak mano kira-kira. ada tips nggak kira-kira Mbak? Kalau tipsnya sih, kalau untuk makanan kita harus menyukai dulu, menyukai dulu hal tersebut. Karena kalau kita nggak menyukai hal tersebut, kita tidak bakal konsisten. Itu Benernya sih. Cik Beli itu, Cik Intinya Beli. kayak gitu. Harus itu. Jadi kalau seandainya kita sudah menyukai, kita pasti konsisten dan kita yang pastinya jujur. Jujur, amanah lah ya. Benar. Contohnya dari rasa kayak gitu kan. Rasa. Ya. Itu sih Mas. Iya, oke. Jadi memang betul-betul semuanya difikirkan. Tapi bukan melulu soal makanan terus ya. Betul, iya, Usaha benar. bukan harus makanan. Kalau Kalau ya misalkan fashion ya harus Iya. kita ngerti fashion itu kayak gitu. fashionnya di fashion misalkan, atau mungkin punya keahlian keahlian yang lain. punya keahlian fotografer misalkan Betul. ya, atau mungkin punya keahlian skill potong rambut Cek. Nah, kan itu kan juga sebuah Intinya tuh jangan usaha setengah-setengah ya. juga. Kayak aku yang berani pensiun dini demi usaha kayak gitu kan. Padahal kalau dilihat es puter doang kayak gitu kan, penghasilannya cuma seminggu, tapi aku berani untuk
aku yakin bisa kayak gitu. Intinya Padahal itu yakin. sudah pasti tiap bulan gaji sekian, Mbak ya. Iya, oke. Karena Lebih berani. karena Mbak Nita juga sudah melihat pandangan ke depan potensi yang akan dihasilkan dari es puter ini pasti bakal ada terus ya. Karena kan kita tahu sendiri kalau makanan, minuman itu kan pasti kebutuhan yang bakal dibutuhkan Kebutuhan benar. terus. Beda halnya dengan benda-benda atau yang lain-lain. Iya, Pasti yang ada musiman. pasti Iya, ada masanya. masanya. Kalau misalkan makanan atau mungkin minuman, kalau misalkan orang bosen ya kita kan ibaratnya tinggal inovasi be. Iya, benar. Inovasi rasa, mungkin topping atau apa kan mudah mengeksplornya. Tapi kalau yang lain-lain ya agak sedikit sulit. Betul. Apalagi sudah mengeluarkan modal kocek yang lumayan banyak gitu ya. Iya. Untuk mengembalikannya agak sedikit gimana. Tapi kalau misalkan yakin dengan fashion yang kita betul-betul Betul. inginkan, yang betul-betul kita kuasai, nah pasti semuanya akan menemukan jalannya sendiri. Oke, Terus baik. itu Mbak Nita, kalau tips dari psikologinya Mbak Nita, kan ada orang-orang itu Mbak Nita, dia sudah punya keinginan, tapi dia takut Mbak Nita, takut kaki kalau ini aku gagal rugi. Nah, Iya. ya dalam itu tips untuk menghadapi hal-hal seperti itu seperti apa? Kalau bahasa kerennya trust issue. Iya. Belum apa-apa Belum apa-apa, sudah lah takut duluan. lah sudah Ada, ini Nah, kira-kira ngedrop. tipsnya apa lah Mbak itu Mbak Nita? Ya itu tadi sih Mas, kita harus yakin rezeki itu tuh dari Allah. Ya, jadi kalau kita sudah yakin dengan itu, ya tinggal minta sama Allah. Allah itu pasti kasih apa yang kita minta pasti. Tapi memang mungkin ya namanya dalam usaha pasti ada pasang surut. Kayak kami juga kan tidak dari 2017 itu lancar ndak kayak gitu kan. Jadi intinya tuh yakin baik kayak itu sama diri kita dewek kayak itu. Oh kalau aku bisa kayak itu. Uang lain bisa, aku harus bisa. Itu Iya, baik sih harusnya. harusnya seperti itu mindsetnya. Jangan uang lain bisa. Mindsetnya yang diperbenarin. Nah. Jangan cek ini Oh, mindsetnya. mindsetnya, Kalau eh. uang bisa ngapun aku nian, nah jangan ya. Nah, iya. Uang lain terus yang maju Oh, jadi. ngapun aku nian. Terus jadinya, iya. Pokoknya buang-buang lah ya mindset seperti itu. Jadi kalau memang betul nak maju pasti ada effort, ada pengorbanan yang harus Benar. dilakukan. Kalau kita berani buka usaha pasti jangan takut rugi lah. Gitu. Jangan takut rugi. Apalagi Cak Mbak Nita nih, dia harus ada yang korban kan Mbak Nita itu ya, Cak Beli ya? harus desain. Iya. Ibarat gambling nih macam ini. Iya, memang betul-betul fokus dengan satu tujuan. Tapi kalau aku secara pribadi lihat Mbak Nita nih memang ada jiwa-jiwanya Mbak Nita. Iya. Ada jiwa bisnis itu ya. Kelihatan gigih Karena ya gitu dari cerita awalnya dari cuman langganan makan di situ, cerita. Terus belajar, Iya. langsung private Tiba-tiba ada kesempatan uang itu nak balik ke lusuh dia. Iya. Memang ada jiwa-jiwanya opportunity nih ya. Iya. Memang memanfaatkan kesempatan. Nah, iya itu Peluang, benar. peluang. Manfaatkan Nah, peluang. Iya, memanfaatkan peluang opportunity tadi ya. Iya, Daripada itu aku baik nggak bikin itu kan Iya, itu Mbak Nita kan? betul. Iya. Apalagi pelanggannya sudah banyak. Nah, iya. Pelanggan Kita lebih banyak tinggal memang. neroskan juga, Rasanya kan. lemak. Daripada hilang usaha ini aku baik ngambilnya. Iya, ibaratnya kan bukan nak manggun dari awal Iya. lagi ya, meneruskan. Tapi memang harus itu menimbulkan kepercayaan publik itu kalian itu memang agak susah Mbak Nita ya. Uangnya lah berubah. Cak mana rasanya? Nah, ada nggak Mbak Nita dialami seperti itu? Alhamdulillah sih sejauh ini tidak, kecuali kalau pas kita dapat santan yang beda, kita beda tempat ngambil kan di situ nggak jualan, libur pulang kampung kita ada langganan. Cobalah santan yang bilang memang ada yang maaf, penjual santan nakal bilang asli murni gitu kan. Oh iya. Tapi ternyata pas kita coba tuh ada campuran air meskipun sedikit itu sudah mempengaruhi tekstur Iya, gitu. soalnya Sempet nggak enggak bisa semuanya. bohong rasa Iya, tuh beda-beda. Oh, iya. Terus kelapanya juga sebenarnya ada pilihan kelapa yang tua. Yo. Ada yang penjual tuh yang muda masih di Masukinnya. gitu. iya, Jadi itu benar. juga mempengaruhi Mas. Itu sih tidak semua pelanggan itu Tapi puas kayak itu enggak tapi bohong ada bela kayak itu. yang Namanya ini ibaratnya pasti udah ada amanah ya. kendala, betul. Yang tidak amanah menjual bahan Kalau ya. dari kita bahannya tetap kayak itu, cuma itu tadi kayak kacang kan mungkin pas tiba apa ya? Keluarkan bahasa Palembangnya tuh tiba. Tidak apa-apa. Jadi nggak apa-apa. pas kita dapat gula yang nggak bagus, mungkin agak pahit kayak gula gitu. Ya batuk- kan kalau gula batuk dicampur gitu ya? sama kacang kan nggak bagus juga gitu. Jadi memang pemilihan bahan-bahannya tuh Kondimen emang itu sebenarnya ya? harus konsisten sih gitu. Oke. Bahan-bahannya Sangat itu sekali ya. harus betul-betul harus detail difikirkan. ya. Iya. Oke, Mbak Nita tanpa menyebut angka ya, boleh kita spill sedikit omset paling banyak yang dihasilkan
waktu orderan paling membludak itu omset yang paling Satu kali fantastis. atau Oh, yang sebulan? yang tadi itu Satu pasti kali. ya? Iya, yang tadi yang di tol itu ya. Biar ini tambah menggugah selera lagi untuk para pendengar kita untuk membuat sebuah usaha lagi biar termotivasi. kalau dulu itu waktu berapa tahun ya? Kalau nggak salah harganya masih 500 itu mah. Masih 500 ya kali aja 500 kali 12 tabung berapa itu? Wow. Itu satu tempat, waktu itu kita 2 tempat gitu kan. Ada yang tiga itu gitu. Itulah seminggu sih lumayan Enggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Oke, baik. Berarti memang betul-betul hasilnya ini nyata, Cak Rasid ya. Nyata dengan usaha yang dilakukan dari awal. Pokoknya jangan ragu, jangan takut untuk memulai sebuah usaha. Betul kata Mbak Nita tadi, kenali dulu produknya, cintai dulu produknya. Senang dulu. Sesuai dengan fashion yang kita betul-betul Tekuni yang tekuni, pada suka. Jangan kita FOMO, ikut-ikutan saja. tren. Ikut-ikutan Banyak nanti tepi. nanti umur usahanya nggak lama gitu. Jadi Cek Willy senang model jual gado-gado beda. soalnya iya kita kan mau meniru usaha orang, tapi ibaratnya kan gini, beda tangan tuh beda raso. Benar. Beda tangan beda raso, apa yang mereka jual belum tentu rasanya sama dengan yang kita jual. Iya. Karena sudah sehati tadi mereka sudah ngeblend dengan produk mereka kan. Nah kita nak melo-melo, kita nak melo FOMO-nya be. Betul. Oleh mentang-mentang lagi rame, kita nak melo, Melo juga. nak nyari kesempatan tadi, tapi ujung-ujungnya tidak laku karena usahanya tadi memang sama, rasanya yang beda. Betul. Dan rezeki juga Dan tuh sudah rezekinya diatur. juga beda. Jadi Balik-balik lagi ini. iya, Iyalah, Balik-balik. betul. betul. Balik-balik. Karena kita tahu kita sebagai manusia tentunya sudah dibekali dengan keistimewaan masing-masing ya, Rak. Dengan skill masing-masing, apapun itu, pokoknya yang kita anggap kita suka pasti kita diri kita dewe yang tahu ya. Dengan makanan, fashion atau mungkin skill-skill yang lain. Misalkan hobi otomotif, hobi mekanik, bengkel itu larinya kan. Nggak cocok kalau misalkan nak ke nasi goreng, nggak cocok kan. Nggak setangan anu Nggak juga. setangan. Tapi kalau misalkan memang hobi masak, kuliner ini memang salah satu alternatif yang paling mudah untuk kita Menjanjikan lakukan. kalau Menjanjikan. iya, Paling kita tinggal tentuin baik kira-kira kuliner jenis apa yang kita kuasai. Iya. Apakah kue Benar. atau makanan nasi goreng tadi atau yang lain-lain atau seperti makan makanan tradisional kekinian. Ya, pokoknya semuanya pasti akan menemukan jalannya masing-masing. Iya. Oke, Mbak Nita, tidak terasa kebersamaan kita sudah harus berakhir. Kurang sih Iya, rasanya. udah terasa ya, Willy. Kurang lah pokoknya kalau misalkan lah ngomongin tentang usaha ini ya, karena kan bisa sekaligus juga membuka pikiran kita juga, mindset kami juga berdua yang kira-kira tadinya udah tahu jadi tahu. Ternyata semenyenangkan itu usaha yang dijalani oleh Mbak Nita dengan dinamika atau mungkin alur yang sedikit menantang juga Mbak ya, dari 2017 sampai sekarang, tapi alhasil karena kegigihan tadi dengan konsisten bisa sampai di titik ini. Dan juga sudah tergabung juga menjadi member SPNku, itu juga sudah merupakan pencapaian yang luar biasa kalau menurut kami berdua. Amin. Oke lah, Mbak Nita terima kasih sekali lagi. Cik Rasid Terima gitu. kasih. Sangat berterima kasih dengan Mbak Nita mewakili LPP RRI Palembang. Insya Allah di lain kesempatan kalau ada kesempatan kembali kita undang lagi ya. Amin. Mungkin Cik Rasid dengan versi yang berbeda, Caknyo ya. Iya. Mungkin lebih sukses. Amin. Sudah punya gerai di mana-mana. Iya. Atau mau eksplor kunyitnya lagi. Iya, dan siapa tahu kakek bakal sukses lagi Iya. dengan jamunya. Iya, jamunya. Nambah produk ya. Iya, nambah produk lagi dan juga Caknya bakal rebranding lagi Manado Jamu kaki Caknya. Iya. Atau mungkin ada produk-produk lain yang bakal diluncurkan kembali oleh Mbak Nita. Baik, pokoknya sukses selalu Mbak Nita. Salam untuk keluarga di rumah. Siap. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat Amin, semua dan semakin sukses dengan usahanya. Oke lah, kalau gitu Cik Rasid, kita bertiga pamit undur diri. Kita akhiri dulu kebersamaan kita di Teras UMKM edisi Loka kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laju perahu melaju di tepian musik kita bertemu bergandeng
Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget. Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai. Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya. Tapi, masalah saya lebih penting. Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI. Halo RRI? Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak. Budak kecil main neka, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dudulur, kita masih bersama perempat RRI Palembang di Sriwijaya Siang.
laju, lajulah laju, perahu bidak terus melaju. Lajulah laju, lajulah laju, perahu bidak terus melaju. Ay, lajulah laju, lajulah laju, perahu bidak terus melaju. Lajulah laju, lajulah laju, perahu bidak terus melaju. Ay, lajulah laju, lajulah laju, perahu bidak terus melaju. Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia. Asa
Siapa yang tidak kenal dengan Sultan Mahmud Badarudin II? Satu pahlawan kebanggaan dari Sumatera Selatan. Bermula warga surat rencana, ikatan fakir. Sebuah syair yang dilantunkan oleh budayawan Sumatera Selatan Febri Alintani tadi adalah salah satu penggalan karya sastra yang ditulis oleh Sultan Mahmud Badarudin II yang berjudul Syair Burung Nuri. Bukan hanya keberanian dalam memimpin melawan penjara. 88,4 FM Radio Republik Indonesia Palembang. Yalah Sobat Budaya, untuk selanjutnya kita bakal dengar ke Kumandang Beduk dan Azan Zuhur untuk wilayah Kota Palembang di edisi hari ini Selasa 13 Januari 2026. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal salah. Hayya 'alal salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وأقيم الصلاة
Inna as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Shadaqallahul azim. Dan dirikanlah solat, sebab sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Iltanim khamsan qabla khamsin." Pergunakanlah 5 sebelum datangnya 5. Sababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum tua. Wasihataka qabla saqamik, dan waktu sehatmu sebelum sakit. Waghinaka qabla fakrik, waktu kayamu sebelum miskin. Wahayataka qabla mautik, hidupmu sebelum mati. Wafaragaka qabla sulik, dan senggangmu sebelum sibuk. Rawahul Hakim wal Baihaqi. Halo Sobat Budayo, di mana berada, kami dari LPP RRI Palembang dan seluruh karyawan karyawati dari Perompat RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Semoga senantiasa rangkaian amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keriduannya. Amin amin ya rabbal alamin. والمظلوم لها الله للصحبة عز وقدر واخلاص في العشرة صاحبتني يا أخوي ما هو لوجه الله تظلم صديقا صدق وياك كل عمره الله على الظالم والمظلوم لها الله للصحبة عز وقدر واخلاص في العشرة صاحبتني يا أخوي ما هو